Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu di mata pembelajaran al-akhlaq untuk kelas takhusus. Insyaallah kita akan memasuki bab Ab-Bab Tsalis, yaitu bab yang ketiga. Setelah minggu lalu kita sudah membahas bab kedua, ke-1 dan seterusnya. Dan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di Al-Bab Tsalis, yaitu di pembahasan ketiga. Insyaallah pada kali ini kita tidak akan bahas banyak, ya. Yang pasti kalian setidaknya memahami dan mengikuti mata pembelajaran ini. Untuk di Al-Bab Tsalis ini, bab yang ketiga atau pembahasan ketiga ini, kita akan memasuki tema yaitu at-ta'ah. At-ta'ah, saya yakin semuanya pasti sudah tahu tentang taat. Ketaatan, at-ta'atullah, taat kepada Allah. Nah, di dalam materi pembelajaran ini, ya, nantinya kita akan mendapatkan 4 poin di dalamnya. Yang pertama yang dibahas adalah mahiyat ta'ah, yaitu apa itu taat? Apa sih yang dimaksud dengan taat itu? Bagaimana sih taat yang sebenarnya itu? Ya, nanti kita akan bahas pengertian taat di sini. Nah, kemudian setelah ini memasuki ke poin yang kedua, yaitu ta'atullah wa rasuluh mutlak, ya. Taat kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak atau dengan sempurna. Bagaimana? Yang seperti apa sih taat kepada Allah dan Rasulnya yang sebenar-benarnya taat? Ya. Ketaatan yang seperti apa yang dimaksud dengan sempurna dan mutlak? Kemudian yaitu setelah poin kedua memasuki poin ketiga, yaitu ta'atul khalqi muqayyadah. Nah, kalau yang tadi adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kalau di sini berarti taat sesama manusia atau kepada makhluknya. Tadi khaliq, ya, sekarang makhluk, muqayyadah, terbatas atau terikat. Kalau misalkan kita taat kepada Allah dan Rasulnya, itu dia tidak ada batasannya. Kita emang harus benar-benar. Tetapi ketika ketaatan kepada makhluk, ya, atau sama manusia, itu dia terikat, ada batasannya. Ya, yang seperti apa kita harus taat, yang seperti apa yang harus tidak ditaati. Nah, selanjutnya poin yang keempat nanti akan dibahas at-ta'at babu hawasi'un la tanhasur. Pintu ketaatan itu dia luas, tidak terbatas, ya. Karena dia benar-benar luas tentang ketaatan. Nah, seperti biasa, sebelum kita memasuki ke poin yang pertama tadi, di sini ada sedikit muqaddimah atau bacaan yang mana nantinya akan mewakili tentang ketaatan tersebut. Nah, di sini ada bacaan atau sebuah teks, ya, cerita yang mana dia bersangkutan dengan ketaatan. Nah, yang dibahas di sini adalah tentang kisah tentang pengharaman khamar. Ya, karena memang awalnya pada zaman dahulu, ya, itu belum ada pengharaman tentang khamr. Kemudian karena beberapa sebab atau ada suatu peristiwa yang terjadi dan akhirnya si khamr itu diharamkan. Pertama karena dia memabukkan, ya. Masa ketika kita sedang sholat dalam keadaan mabuk kan tidak boleh. Ya, akhirnya turunlah ayat, ya kan? Turunlah ayat dalam Al-Qur'an yang mana dia melarang untuk meminum khamr, ya. Jangan sholat ketika ada khamr, ketika ada tercium bau-bau khamr, ya. Wa antum syukara. Tuh. Nah, yang di sini dijelaskan kisah tahrimul khamr. Kanatil arabu fi jahiliyati tasabul khamr kama yasabun nasul ma'a. Wa dzalika li anna al-khamr asbad juz'an min sarabihim al-yawmiyah. Dijelaskan bahwasanya dulu bangsa Arab itu, kaum Arab yang jahiliyah, ya, jahiliyah berarti zaman kebodohan, sebelum adanya Islam, ya.
meminum khamr itu dia seperti meminum air, jadi sudah biasa ya. Kalau kita minum air itu biasa, kalau zaman dahulu ketika zaman jahiliyah itu minum khamr sudah biasa, seperti halnya kita meminum air. Nah, mengapa demikian? Karena dahulu kala minum khamr itu sudah dijadikan kebiasaan, bagian dari kebiasaan keseharian mereka. Waja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aslama man aslama min al-arabi wa la yazalu ala 'adatihim fi subil khamr. Nah, kemudian datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam. Maka masuklah ke agama Islam siapa yang beriman. Tidak semuanya, karena sejak itu Nabi Muhammad ketika membawa Islam tidak sedikit orang yang membangkang, tidak sedikit orang yang mengikuti, banyak dari kaum kafir Quraisy ya yang selalu menantang dakwah Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya mereka masih mengikuti nenek moyang mereka ya, yaitu agama-agama zaman dahulu, menyembah api, pohon dan sebagainya. Masuklah beberapa ke dalam umat Islam siapa yang beriman di antara mereka. Nah, dan mereka juga masih dalam kebiasaan mereka, yaitu minum khamr. Mereka masuk agama Islam, tetapi kebiasaan meminum khamr itu tidak ditiadakan ya. Mereka masih meminum khamr. Nah, kemudian diriwayatkan bahwasanya Anas bin Malik, berarti di sini yang diceritakan riwayat ya, diceritakan dalam riwayat ada Anas bin Malik kana fi dari Abi Talhah yaskor ru'usul qaumil khamr ya, sedang berada di rumah milik Abu Talhah radhiyallahu anhu, yaitu sedang mengapa? Sedang memberikan minum untuk pemuka-pemuka kaum air khamr. Nah, Abu Talhah di sana sedang menyediakan minuman-minuman atau minuman keras ya, khamr, kepada para pemuka peminum khamr tersebut. Nah, tiba-tiba mereka mendengar panggilan Rasulullah SAW dan Rasulnya telah memanggil ya. Di situ kan dijelaskan, ala inna wa rasulahu qad harramal khamra ya. Bukankah Allah dan Rasulnya telah mengharamkan khamr? Tetapi mereka tidak merasa gentar untuk berhenti dari meminumnya. Nah, maka setelah kejadian itu malah mereka itu berkata, di sini kan ada intahaina ya Rabbi, intahaina. Sudahilah ya Rabb, sudahilah. Ya. Pada aslinya mereka sudah mengetahui perihal tentang haraman khamr. Nah, sesungguhnya ya setelah panggilan atau seruan dari Nabi Muhammad SAW di situ, mereka itu sudah tahu bahwasanya khamr itu haram, tetapi mereka masih melakukannya. Nah, kemudian Abu Talhah menyuruh Anas untuk menuangkan khamr yang mereka miliki itu ke dalam wadah yang besar, diberikan untuk mereka minum. Maka kemudian semua orang mengeluarkan yang mereka miliki, yaitu wadah besar berisi khamr tersebut. Nah, kemudian mereka itu malah membawa si khamr tersebut ke jalanan-jalanan, ke gang-gang yang ada di kota itu. Nah, sampai pada 3 hari kemudian ya, sampai 3 hari kemudian itu di kota Madinah tersebut tidak ada bau melainkan bau khamr ya, yang maksudnya berarti setelah si khamr tersebut dibawa ke gang-gang Madinah, mungkin dibuang, dibanjur, dibuang ya, dituangkan ke jalanan ya, maka di seluruh kota di sana itu terasa baunya ya. Maka di sana datanglah yang namanya ketaatan. Taat nggak nih mereka itu? Nah, ini cerita tentang khamr ya. Mungkin saya ceritakan tidak banyak ya, karena waktunya juga sedikit. Jadi insyaallah sekarang kita lanjutkan ke poin selanjutnya. Nah, di sini juga ada tentang khamr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhu akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afw kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan berjudi. Katakanlah,
pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi ketika sesuatu itu mudorotnya atau dosanya itu lebih banyak daripada manfaat yang bisa diambil, maka dikatakanlah itu lebih buruk. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Nah, jadi di sini ada salah satu, sebenarnya banyak dalil tentang khamar, tapi saya ambil salah satunya di sini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 219 menjelaskan bahwasanya pengharaman khamar itu mengapa? Karena mudaratnya itu lebih banyak dari manfaatnya. Nah, di sini kita baru mulai ke materi yang pertama atau poin yang pertama, yaitu tadi tentang mahiyat ta'ah. Apa itu ketaatan? Ya. Di sini dikatakan ada menurut bahasa, ada menurut istilah, ya. Sesungguhnya ketaatan dalam Islam itu terjadi ketika memenuhi ketentuan yang dimiliki Allah dan Rasul-Nya. Ya. Apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah, maka taatilah. Kemudian apa yang diperintahkan Allah, perkara yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, maka ikutilah. Dan perkara yang dilarang oleh Allah, maka jauhilah dan jangan diikuti. Barang siapa yang belum memenuhi baginya ketentuan itu, maka tidak ketaatan darinya menurut agama. Jadi ketika orang masih banyak yang kebalikan dari amal ma'ruf nahi munkar, itu berarti dia belum disebut dengan taat kepada Allah. Apalagi orang tersebut sudah tahu bahwasanya tidak boleh loh, ini haram loh, tetapi masih mengerjakan. Nah, itu sudah jelas berarti perlu ditanyakan ketaatannya, tanda tanya. Apa sih yang kamu pahami tentang taat? Apa sih yang kamu sadari tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, kemudian para sahabat radhiyallahu anhu, merekalah yang paling cepat memenuhi ketentuan yang didatangkan untuk mereka dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka apa yang didatangkan untuk mereka dari Allah dan Rasul-Nya, mereka mengambilnya, dan yang dilarang dari Rasul-Nya, mereka menghindarinya. Nah, otomatis pasti di sini pasti yang mengikuti jejak yang pertama, apa yang diperintah Allah dan dilarang Allah, yang diikuti itu yaitu dari para rasul, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang terdekat, kemudian kepada umat yang selebihnya. Nah, di sini dijelaskan secara bahasa, yaitu filul ma yu'mar bihi wa lam yuhalif, suatu perbuatan yang diperintahkan atasnya dan tidak dilanggarnya. Nah, kemudian secara istilah mematuhi apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dan menjauhi segala larangannya. Itulah yang dinamakan dengan taatillah. Taatillah, kemudian taat untuk ketaatan kepada Allah, kemudian menjauhi maksiat-maksiat dan larangannya. Nah, kemudian menjauhi segala larangannya, ketaatan di sini ada didduha. Memaknai didduha itu dia lawan data dari taat, berarti tidak taat kan? Berarti kemaksiatan. Orang yang selalu berbuat maksiat berarti dia sudah jelas dinamakan dengan tidak taat kepada Allah. Banyak orang-orang yang senang dia mengikuti aturan para pemerintah atau para pemimpin-pemimpinnya, padahal itu salah. Tetapi banyak orang yang tidak mengikuti taat kepada Allah, membuat sesuatu di luar syariat Islam, itu sudah banyak mulai bermunculan pada zaman sekarang ini. Nah, kemudian maka wajib bagi setiap muslim untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan cara mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya dalam kehidupannya dan tidak melanggarnya sekalipun. Nah, berarti memang jelas-jelas di sini jangankan ketaatan orang lain, ketaatan kita sendiri pun perlu ditanyakan, sudah belum kita taat kepada Allah? Sudah belum kita taat kepada Rasul-Nya? Taat kepada Allah dalam mengikuti kitabnya Al-Quran dan taat kepada Rasul dalam mengikuti sunnahnya merupakan taat kepada Allah. Taat kepada Rasul merupakan taat kepada Allah juga, tetapi tidak ada ketaatan kepada Allah tanpa taat kepada Rasul-Nya. Sabda Rasulullah SAW di sini,
barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Nah, makanya mengapa Al-Quran dan Al-Hadis dijadikan sebagai pedoman bagi kehidupan umat Islam, ya umat manusia, karena di sana ya ketika kita taat dan meyakini bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita, manfaatnya besar, ya maka dikatakanlah dia taat kepada Allah, ya. Dan mengapa kita harus taat kepada As-Sunnah juga? Nah, karena Al-Quran itu dia sebagai bentuk di sana di dalamnya ada isi-isi tentang hukum, hikmah, ya dan sebagainya. Nah, kemudian si As-Sunnah tersebut ya di situ sebagai penjelasnya apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam Al-Quran itu ada sholat itu wajib. Nah, kemudian di dalam As-Sunnah dijelaskan bagaimana tata cara sholat, ya. Mengapa sholat itu wajib? Nah, itu penjelasannya ada di dalam As-Sunnah. Makanya mengapa Al-Quran Sunnah itu sebagai rujukan kita sebagai umat Islam. Nah, selebihnya kan ada qiyas, kemudian ada juga dia ijtihad, ya, nasi wa mansukh nantinya, ya ada penghapusan di dalam Al-Quran dan sebagainya. Nah, ini tadi pengertian tentang ketaatan yang sebenarnya, ya, suatu perbuatan yang diperintahkan atasnya dan tidak dilanggarnya. Kita taat, atau di dalam iman kita itu terkadang kadang iman kita itu naik, kadang iman kita itu turun. Nah, naiknya kenapa? Ya, ketika dia yazid wa yanqus, ketika yazid berarti bertambah, itu mengapa? Ada di sana taatillah, ya, itu karena kita taat kepada Allah, ya. Kemudian kenapa iman kita berkurang? Karena kita taatil maksiyah, kita mentaati kemaksiatan, mengikuti maksiat-maksiat nafsu. Nah, kadang iman kita menjadi lemah, itulah sebabnya. Nah, tadi di sini dalilnya ya, barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijelaskan ya, di sini Al-Quran dan As-Sunnah itu saling menguatkan dan menjadi rujukan para umat Islam untuk terus ada di jalan kebenaran. Nah, kemudian setelah tadi poin yang pertama ya, pengertian at-ta'ah, pengertian tentang taat, maka selanjutnya kita memasuki poin yang kedua, yaitu taatillah wa rasulih mutlaqah, ya, taat kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak. Bagaimana? Inna ta'atillahi wa ta'atul rasulillah ala sabilil itlaq bila rad. Ya. Dan di sini dijelaskan bahwasanya sesungguhnya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah jelas adanya dan tidak bisa dipungkiri lagi, ya. Tidak harus ada keraguan di dalamnya. Ya, itlaq itu sudah benar-benar terikat. Kita memang sudah terikat harus taat kepada Allah dan Rasulnya dan tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Ya, kita tidak boleh ragu dan tidak bisa dipungkiri. Faqulu ma jaa minallahi wa rasulih min amrin falabudda lil muslimin ay ya'tamara bih. Setiap segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya, ya, perintah Allah dan Rasulnya, maka umat muslim harus mengikutinya. Nah, kemudian wa kullu ma jaa minhuma min nahyi fa alaihi ay yantahi minhu. Sebaliknya ya, ketika sesuatu yang datang, larangan yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka kita sebagai umat muslim juga harus menjauhinya, ya, harus mengabaikannya, tidak boleh mendekatinya. Dan sesuai firman-Nya, jika dan Allah dan Rasulnya sudah menentukan sebuah ketentuan, maka hendaklah kita mendengarkan dan melaksanakannya. Ya, ketentuan itu harus kita dengarkan, fahami, kemudian laksanakan. Sami'tu wa ta'tu. Ya, dengarkan dan taatilah. At-ta'at takunul bil iltizam bil ibadat wal muhafizat 'alal khairat al bu'da 'alal munkarat wal kaf 'alas sayyi'at. Ketaatan adalah dengan melaksanakan perintah ibadah dan menjaga atas kebaikan serta menjauhi kemungkaran dan mencegah keburukan. Nah, berarti di sini dijelaskan bahwasanya ketaatan yang mutlak
kepada Allah dan Rasulnya itu dengan mengikuti firman Allah dan sunnah Rasulullah. Dan kemudian jika Allah dan Rasulnya sudah mengeluarkan larangan, maka jangan diikutin. Itu pun untuk kebaikan kita nantinya di yaumil akhir kelak. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan pasti ada pertanggung jawabannya. Bukan kita yang mengatakan, tetapi nanti anggota tubuh kita yang mengatakannya. Maka itu sebabnya mengapa kita harus taat kepada Allah. Nah, selain itu juga nantinya bakal dijelaskan kita juga harus taat kepada ulul amri atau para pemimpin. Selagi para pemimpin tersebut dia masih di dalam aturannya, masih di dalam syariat Islam, tidak melanggar dari syariat Islam. Nah, ini tentang ketaatan, ya, bab tentang taat. Tadi kan ada 4 poin, di sini saya jelaskan 2 poin dulu, 2 poinnya lagi insyaallah minggu depan, ya. Semoga ini bisa difahami sedikit demi sedikit dan banyak manfaatnya, khususnya bagi ustazah pun sama yang sama-sama lagi belajar, dan umumnya bagi kalian semua yang sedang mengikuti pembelajaran ini. Nah, mungkin cukup sekian dulu dari ustazah. Mohon maaf bila banyak kata yang mungkin tadi keceletot lah, atau ada kesalahan kata, ya, tidak sesuai dengan konteks yang ada, ya, mohon dimaafkan. Semoga ada manfaatnya bagi semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.